Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tahsin surat Al-Fatihah. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas ayat yang ke-7. Pada ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, huruf shad yang berharokat kasroh. Di antara sifat-sifat shad yang mungkin perlu diperhatikan, yakni sifat shofir, suara yang menyerupai siulan, dan juga sifat isti'la, yaitu ketika mengucapkan shad maka pangkal lidah terangkat ke atas. Walaupun shad ini berharokat kasroh, maka sifat isti'la ini harus tetap dijaga. Di antara cara untuk menjaga sifat isti'la dari shad ini, terutama bagi yang baru belajar, adalah dengan sedikit memoncongkan bibir ketika membaca huruf shad kasroh. So si su bas, so si su bas, so si su bas. Kemudian yang kedua adalah huruf dzal, di mana huruf dzal ini harus tepat menempatkan makhrajnya, yaitu ujung lidah menempel pada ujung dua buah gigi yang atas. Dan juga perlu dijaga supaya membaca dzal tidak keluar desis. Dzadzubal, dzadzubal, alladzina, alladzina. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka dia termasuk bacaan idhar halqi, di mana dia harus dijaga supaya tidak memantul atau istilahnya tawallud. Juga karena di situ ada hamzah dan ain, maka harus dijaga supaya tidak tertukar antara hamzah a dan ain a. Selanjutnya ada mim sukun bertemu ta, atau dalam istilah tajwid termasuk bacaan idhar syafawi. Ini juga perlu diperhatikan supaya membacanya tidak memantul atau tawallud. An'amta, an'amta, an'amta. Contoh yang ada bacaan tawalludnya, an'amta, an'amta. Atau ainnya sama kayak a, an'amta, an'amta. Maka kedua contoh tersebut perlu dihindari. An'amta, an'amta, an'amta. Selanjutnya bertemu dengan huruf ain lagi, supaya perlu dijaga agar tidak tertukar dengan hamzah atau a. Alaihim, alaihim, alaihim. Kemudian ada huruf ghain, di mana dia tidak ada dalam abjad Indonesia, maka perlu banyak berlatih. Makhraj dari ghain adalah tenggorokan bagian atas. Waghibau, waghibau, waghibau. Selanjutnya bertemu dengan huruf ghain lagi yang disukun. Maka beberapa hal atau sifat ghain yang perlu diperhatikan adalah sifat isti'la dari ghain. Sifat isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah ke atas ketika mengucapkan huruf. Di antara cara untuk menjaga sifat isti'la ini, terutama bagi yang baru belajar, adalah dengan sedikit memoncongkan bibir ketika membacanya. Dan juga sifat yang perlu diperhatikan adalah sifat rikhwah, yaitu suara masih tetap berjalan bersama huruf tersebut. Waghibau, waghibau, waghibau. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Juga perlu dijaga supaya tidak ada pantulan atau tawallud pada ghain sukun tersebut. Maghdubi, maghdubi, maka seperti itu salah. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Kemudian bertemu dengan ain lagi,
alaihim, alaihim, bukan alaihim, alaihim, maka seperti itu berubah menjadi hamzah. Alaihim, alaihim. Kemudian ada huruf dhad. Di situ huruf dhad bertasydid, maka perlu ditekan. Selain itu juga perlu diimbangi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf dhad, yakni sifat istitalah, artinya memanjangnya suara dhad mulai dari tepi lidah hingga ujung lidah, dan juga sifat rikhwah dari huruf dhad. Maka harus diimbangkan antara tasydid, kemudian sifat istitalah dan sifat rikhwah dari dhad tersebut. Selanjutnya ada mad lazim kilmi mutsaqqal yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Juga setelahnya ada lam tasydid. Maka pada kata terakhir ini perlu diperhatikan hal-hal yang disebutkan tadi. Waladdallin, waladdallin, waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat terakhir ini cukup panjang, maka perlu ambil nafas di awal supaya kuat sampai akhir. Tapi seandainya tidak kuat, maka perlu tepat dalam mencari tempat waqaf dan ibtida. Yang bagus adalah berhenti pada alaihim yang kedua, kemudian dimulai lagi dari kata ghairi. Contohnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi yang bagus adalah mulai awal sampai akhir ayat. Ambil nafas yang panjang supaya kuat dari awal sampai akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.